Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat, Anda tetap mendapatkan sukacita, bisa beraktivitas dengan baik. Saudara-saudara, mari kita melanjutkan pemahaman Alkitab PA kita yang diambil dari kitab Kejadian. Kita sudah sampai di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, Kejadian pasal 2. Namun sebelum saya menyampaikan bagian ini, saudara-saudara, saya ingin sedikit mengulang kembali mengenai tujuan dan sifat dari pemahaman Alkitab, supaya kita tidak terlalu terlalu jauh ya, sudah melangkah terlalu jauh sehingga kita lupa atau mungkin tidak lagi memahami tujuannya. Saudara-saudara, pemahaman Alkitab memang berbeda dengan khotbah ya. Karena di dalam pemahaman Alkitab kita lebih mendalami, lebih menyelidiki bagian-bagian Alkitab dan menghubungkan dengan hal-hal yang ada kaitannya di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang diuraikan ya, sehingga ada bagian Alkitab yang terpaksa harus detail untuk kita bisa memahami lebih jauh ya. Jadi kalau tidak demikian maka pemahaman kita terlalu dangkal. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita sampai di kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, ini adalah merupakan dasar dari pemahaman kita orang-orang Kristen tentang penciptaan, tentang asal mula kehidupan, tentang alam ini, tentang perjumpaan awal alam semesta ini dengan Tuhan Sang Pencipta dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau harus detail. Nanti saudara-saudara, ketika kita sampai di pasal 3, pasal 4, ada kisah-kisah misalkan, kita tidak akan sedetail itu ya, tetapi pada bagian ini memang harus demikian biar kita bisa memahami dan saudara tetap sabar. Nah, misalnya saudara-saudara, saya memberikan judul besar dari sejak ayat 8 itu Return to Eden ya, kembali ke Eden. Dan uraian ini saudara-saudara kita akan bahas selama 12 bagian, sebanyak 12 bagian. Nah, kenapa demikian? Karena saya ingin mencoba kita untuk kembali melihat asal mula dan nilai-nilai awal dari kehidupan kita saat ini itu berawal dari apa yang Tuhan tetapkan di Taman Eden dahulu ya. Sehingga saudara-saudara, mau tidak mau kita harus meneliti unsur-unsur atau menyelidiki, memahami unsur-unsur yang ada dalam interaksi Tuhan dengan manusia, khususnya di Taman Eden. Nah, jadi demikian saudara-saudara mengenai sifat dan tujuan dari pemahaman Alkitab kita. Ya, harap Bapak Ibu Saudara bisa tetap bersabar meskipun saya mencoba untuk menyederhanakan serta tetap memberikan tema-tema yang jelas ya, satu demi satu, tidak keluar dari batas atau tidak acak begitu ya, tetapi memang secara berurut dan temanya satu demi satu, saya harap bisa lebih mudah. Nah, baik saudara-saudara, kita akan lanjut mari saudara, kita akan membaca bagian Alkitab kita dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Sebab Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda melihat cover dari bagian ini, mungkin ya ada sesuatu yang agak berbeda ya, tidak begitu umum. Saudara-saudara, saya bertanya seolah-olah mewakili pertanyaan laki-laki atau pertanyaan Adam. Siapa yang sepadan dengan aku? Saudara-saudara, mengapa
ini diungkapkan? Karena pada bagian ini, dua ayat ini, saudara-saudara, kita melihat ketika Tuhan sudah menjadikan laki-laki, Adam itu, saudara-saudara, dan Tuhan sudah memberikan perintah, memberikan amanat untuk mengolah bumi ini, nampaknya, saudara-saudara, apa yang Adam kerjakan, apa yang Adam lakukan, itu perlu ditolong. Adam perlu dibantu oleh makhluk yang dikatakan di dalam ayat ini sepadan. Saudara-saudara, kata sepadan, penolong yang sepadan, itu sebetulnya bukan sepadan di dalam artian sama. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki lagi sama, bukan. Tetapi penolong yang sepadan ini memiliki arti yang lebih dalam, saudara-saudara, yaitu semacam sparring partner. Ya, kalau di dalam tinju itu ada teman kita yang menjadi lawan kita. Dia lawan, tetapi juga sebetulnya kawan, gitu ya. Untuk mempertajam, untuk meningkatkan kualitas dari diri kita. Ya, kalau petinju kan demikian, ada sparring partner itu, saudara. Nah, kira-kira begitu. Jadi, saudara-saudara, penolong yang sepadan ini adalah penolong yang hakikatnya sama, memiliki kekuatan yang sama, yang setara, tetapi juga sekaligus dia berada di pihak, dalam tanda petik ya, di pihak lawan untuk mempertajam, untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dari dalam situasi ini dari Adam sendiri ketika dia melaksanakan amanat Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan mengatakan memang semua alam ini ketika diciptakan menjadi amat baik. Ketika manusia diciptakan, Tuhan mengatakan amat baik. Nah, pada bagian ini saudara-saudara, kita melihat secara detail dari penciptaan manusia. Pada waktu itu Tuhan melihat, oh, masih perlu Adam ini, laki-laki ini ditolong, ya. Maka Tuhan akan menciptakan seorang penolong atau sesosok penolong baginya yang sepadan. Nah, di dalam ayat 19 lalu Tuhan seolah-olah mau mengkontraskan, ya. Dia membawa binatang hutan dan binatang dan segala burung dibawa kepada manusia. Apakah binatang-binatang ini cukup sepadan dengan manusia, bisa menolong manusia, bisa menjadi sparring partner itu, saudara? Dan kemudian manusia itu memberikan nama kepada makhluk-makhluk itu, pada binatang-binatang itu. Tetapi kemudian, saudara-saudara, kita membaca bahwa ketika binatang-binatang itu dibawa kepada Adam, diberikan nama, diteliti, diselidiki, ternyata tidak ada yang sepadan. Tidak ada yang menjadi sparring partner dari Adam. Kita membaca bahwa dari sejak awal, Tuhan tidak menginginkan atau tidak menganggap bahwa binatang itu adalah rekan sekerja dari manusia, dari Adam. Bukan. Ya. Binatang itu meskipun dia bisa menolong manusia, tetapi bukan menjadi penolong yang sepadan. Ya. Pada saat ini, saudara-saudara, kita melihat binatang itu sebagai makhluk yang sungguh-sungguh menolong manusia di dalam pekerjaan. Ya, sampai saat ini, ya. Ada binatang ternak, ada binatang liar, kita bisa jadikan sebagai penolong. Tetapi mereka menolong untuk aspek-aspek tertentu, tidak bisa hidup bersama menjadi makhluk yang setara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Adam sendiri juga menganggap demikian, bahwa binatang itu bukanlah makhluk yang setara dengan dia, yang bisa menjadi teman untuk berelasi, untuk bercakap-cakap, dan untuk berpikir bersama. Tidak mungkin, saudara. Nah, kalau saudara-saudara saat ini melihat relasi manusia dengan binatang, saudara-saudara, sebetulnya ada satu hal yang menjadi pertanyaan. Mengapa binatang-binatang itu bukanlah makhluk yang sepadan? Saudara, kita tidak mengatakan bahwa binatang itu tidak sepadan dengan manusia itu karena
bentuknya berbeda. Ketidaksepadanan itu bukan disebabkan karena bentuknya yang berbeda. Ketidaksepadanan ini, saudara-saudara, bukan ditentukan oleh cara-cara kehidupan yang berbeda, bukan. Tetapi memang saudara-saudara tidak sepadan karena kodratnya memang tidak sama. Kodratnya memang berbeda. Manusia dengan binatang ini berbeda. Dan saudara yang dikasih Tuhan, justru inilah yang menjadi titik dari perdebatan sampai saat ini. Ya, khususnya di dalam ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, pertanyaan yang paling mendalam sebetulnya dalam hal ini, ketika kita mempertanyakan apakah binatang itu sepadan atau tidak dengan manusia, itu adalah apakah nenek moyang kita, manusia, itu sama dengan nenek moyang binatang. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan manusia dengan binatang tidak sepadan, maka seharusnya dari sejak awal nenek moyang kita memang berbeda. Kita memang dari sejak awal berbeda. Nah, tetapi saudara-saudara, sayang sekali pada saat ini banyak sekali pelajaran, bahkan diajarkan di sekolah-sekolah menengah, juga di universitas-universitas, yang menyatakan bahwa ada bukan hanya kemiripan, tetapi ada kesamaan, yaitu kita semua makhluk ini berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, saudara-saudara, kalau pendapat ini atau hipotesa ini benar, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa manusia dan binatang itu tidak sepadan. Mungkin tidak sepadan pada saat ini, tetapi kalau nenek moyang kita sama, nenek moyang kita manusia dengan nenek moyang kucing, dengan nenek moyang lebah itu sama, saudara-saudara, maka apa alasannya kita mengatakan bahwa kita dengan binatang itu tidak sepadan? Ya, hanya berbeda fungsi barangkali. Nah, saudara-saudara, dari mana pemikiran ini? Nah, ini muncul pertama kali terutama saudara-saudara sesudah dirumuskan melalui sebuah pemahaman atau pemikiran khususnya di bidang biologi, ya, yaitu mengenai apa yang disebut teori evolusi. Makhluk hidup itu harus selalu berawal dari makhluk hidup. Sampai pada satu titik tertentu, ketika makhluk hidup itu tidak ada, maka Tuhanlah yang menciptakannya. Maka ketika kita melihat ada binatang dan ada manusia, bagaimana kita menjelaskan? Perbedaan-perbedaan ini terjadi karena memang Tuhan menciptakannya secara berbeda. Ya,
Tuhan memang menciptakan binatang di awal, lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia. Makanya saudara dikatakan bahwa kedua makhluk ini, kedua kelompok ini, manusia dan binatang itu bukanlah makhluk yang sepadan. Binatang tidak bisa menjadi rekan kerja dari manusia yang setara. Nah, kalau demikian, saudara-saudara, apa artinya kehadiran binatang bagi kita? Binatang memang, saudara-saudara, adalah bagian dari alam untuk membangun ekosistem alam ini supaya tetap seimbang. Dan manusia menjadi pemimpin dari alam semesta, termasuk binatang-binatang, untuk melestarikan, untuk menjaga. Karena itu, saudara-saudara, janganlah kita saat ini memperlakukan binatang-binatang itu sebagai makhluk-makhluk yang seolah-olah begitu bernilai, begitu berharga, sehingga segala daya upaya, segala dana, segala kemampuan kita berikan untuk kehidupan binatang yang nilainya sama dengan manusia. Saudara-saudara, kita tidak boleh terlalu berlebihan di dalam memelihara dan menghidupi binatang, karena memang binatang tidak sama ya dengan manusia. Tetapi juga sebaliknya, kita tidak boleh mengeksploitasi, tidak boleh saudara-saudara menghancurkan apalagi binatang-binatang yang sudah langka, karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bernilai juga, dan mereka harus hidup supaya alam semesta ini bisa tetap menjadi ekosistem yang baik. Ya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari kedua ayat ini, saudara-saudara. Jangan sampai terjadi penyimpangan sikap dari kita sebagai manusia yang terlalu memuliakan binatang, yang terlalu mengutamakan binatang, tetapi juga sebaliknya yang terlalu mengeksploitasi binatang. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami mengerti dan lebih jauh kami bisa terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menuntun hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita.